Terima kasih pada Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa halal bihalal ya, silaturahmi. Silakan wadainya dimakan di masing-masing tempatnya. Saya akan bicara tentang yang lagi hangat sekarang, itu new normal ya. Dalam menghadapi peristiwa ataupun musibah itu secara psikologis itu ada 5 tahapan ya. Jadi kalau kita menghadapi sebuah peristiwa yang kalau kata orang itu antara hidup dan mati ya. Jadi sebuah peristiwa yang berat itu ada 5 tahapan respon biasanya ya. Yang pertama adalah denial. Denial itu mengingkari fakta ya gitu. Mengingkari fakta ya. Kita lihat pada awal virus ini menyebar di Wuhan misalnya, banyak negara yang mengingkari fakta. Mengingkari fakta maksudnya ya nggak mungkin kita kena ya kan gitu. Indonesia akan selamat, kita kebal semuanya. Nah, setelah mengingkari fakta dan ternyata benar-benar terjadi, lalu kita masuk tahap kedua yang disebut dengan marah ya. Kita marah kenapa ini bisa terjadi ya. Nah itu juga yang dihadapi oleh kita ketika kuliah kita berpindah dari di kelas itu menjadi online. Nah itu banyak sekali yang marah ya, karena berubah dari ya, kalau kemarahan mahasiswa itu karena katanya banyak tugas ya, banyak tugas. Karena menurut mahasiswa yang namanya kuliah itu ya duduk dengar, nah gitu. Jadi ketika duduk dengar ditambah dengan menulis, nah itu jadi mendengar lalu ditambah dengan membaca dan menulis, lalu itu menjadi tugas ya. Membaca dan menulis itu didefinisikan sebagai tugas. Nah itu ya, kita baca di medsos dan di mana-mana bagaimana kemarahan ya terhadap peristiwa ini. Nah, setelah itu kita masuk tahap ketiga yang disebut dengan bargaining ya. Kita sudah mulai ya, kalau dalam bahasa Pak Jokowi itu berdamai ya. Kita berdamai, berkompromi ya. Kita berdamai. Oke lah, keadaannya memang begini, lalu apa yang harus kita lakukan? Berdamai. Pada kuliah kita, pendidikan kita, berdamai itu ya berarti kita harus beli kuota, kemudian belajar bagi yang belum bisa online, belajar online dan sebagainya ya. Sudah mulai berdamai atau bergaining. Kemudian tahap keempat apa yang disebut dengan depresi ya. Ini tahap yang berat ya, dimana kita lama di rumah. Nah itu bisa juga depresi ya, berbulan-bulan di rumah. Nah, ya banyak sekali yang tidak bisa pergi kemana-mana, apalagi bagi yang secara ekonomi itu sangat tergantung dengan pekerjaan harian. Jadi dapat hari ini makan hari ini itu sangat berat sekali. Lalu kita masuk tahap keempat yang disebut dengan acceptance, jadi menerima kenyataan ya. Menerima kenyataan itu bisa dua macam ya, menyerah ya, saya tidak mampu melawannya. Nah inilah yang dimaksud dengan new normal itu. Jadi ketika kita menerima kenyataan
kenyataan baru yang sama sekali berbeda dengan kenyataan-kenyataan lama. Kita memasuki ke new normal. Kenapa kita lalu menerima kenyataan? Karena kita, ya, I can't fight it, karena kita gagal melawannya. Gitu. Oleh karena itu, bagi negara-negara yang berhasil melawan corona, misalnya Taiwan, ya, karena di awal Taiwan itu tidak diawali dengan denial, jadi tidak mengingkari. Jadi Taiwan itu menyadari bahwa memang iya ada virus corona dan bisa, ya, bukan hanya di Wuhan tapi bisa juga menyebar ke Taiwan. Lalu dia tidak mengingkarinya, tidak seperti negara kita yang mengingkari, ya, tidak mungkin kita kena. Itu perbedaan di sikap awal mungkin. Lalu kita karena sudah terlanjur mengingkari, ternyata sudah berada di dekat leher kita, baru sadar, ya kan. Lalu susah bagi kita untuk menang melawan perlawanan ini, ya. Kalau Taiwan, karena di awal mereka sudah siap pasang kuda-kuda, sampai terakhir mereka kasusnya cuma 6 orang, ya. Jadi mereka bisa kembali kehidupan yang hampir normal, ya. Kalau dibilang normal, seperti yang dimaksud dengan normal itu adalah melanjutkan kehidupan yang lama, ya. Melanjutkan kehidupan yang lama berarti kalau kita di pendidikan itu, kalau dulu kita mengajar masuk kelas, ya mestinya sekarang itu kita mengajar masuk kelas, ya gitu. Universitas tetap buka. Nah, tapi di new normal itu kita tidak bisa lagi masuk kelas seperti biasa. Walaupun nanti masuk kelas mungkin karena jaraknya harus antara 1,5 sampai 2 meter, sementara luas kelas kita itu, ya, cuma cukup mungkin untuk 10 sampai 15 orang kalau jaraknya dibagi sekitar 2 meter, ya. Nah, itu problemnya yang akan kita hadapi. Jadi the new normal itu adalah bahasa halus dari kegagalan kita melawan virus corona, ya. Dengan demikian, jadi ada beberapa skenario di dalam beberapa negara. Kehidupan normal, yaitu kehidupan sebelum virus corona menyerang kita. Lalu ketika virus corona menyerang kita, disebut kehidupannya abnormal, ya. Tidak seperti biasanya. Nah, kondisi abnormal ini bisa ada dua kemungkinan, ya. Kondisi abnormal bisa kita lewati lalu kita kembali ke normal. Kemungkinan kedua, kondisi abnormal itu terus berlanjut lalu kita anggap yang abnormal itu menjadi sesuatu yang normal. Itulah yang disebut dengan the new normal. Jadi the new normal itu adalah kehidupan kita, perilaku kita, ya, yang tidak bisa kembali ke kehidupan normal atau tidak mampu untuk kembali pada kehidupan normal. Dalam bahasa yang kerasnya adalah kita gagal kembali ke kehidupan normal, kita gagal melanjutkan kehidupan normal kita sebelumnya. Oleh karena itu, the new normal berarti dikonstruksi di atas kehancuran kehidupan lama kita, ya. Yang menghancurkannya apa? Yang menghancurkannya adalah COVID-19. Nah, lalu persoalannya bagaimana ini kalau, ya, vaksin tidak ditemukan. Ini jadi persoalannya, ya, ketika vaksin tidak ditemukan lalu bagaimana, apakah kita, ya, akan berkepanjangan new normalnya. Jadi
kalau vaksin ditemukan, ada kemungkinan kita bisa kembali ke kehidupan yang normal ya, bukan abnormal yang dinormalkan ya. Nah, sebelum vaksin ditemukan itu ada dua kemungkinan yang ditempuh oleh negara-negara di dunia ya. Kemungkinan yang pertama yang dianjurkan oleh WHO adalah flattening the curve, namanya itu, menjaga kurva orang yang menderita itu datar. Jadi artinya bahwa akan ada orang yang terus terinfeksi dan mati itu ya adalah sebuah kenyataan dan itu kita terima. Tetapi ya diusahakan jumlah yang mati ya, yang terinfeksi dan meninggal, yang terinfeksi itu jumlahnya kapasitasnya tidak melebihi kemampuan rumah sakit ya, gitu. Jadi kalau rumah sakit kita mampunya menampung 25 orang ya, jadi kita berusaha yang terkena virus itu tidak melebihi 25 orang sampai vaksin ditemukan. Jadi itu yang dimaksud dengan flattening the curve ya, strategi mendatarkan kurva ya, supaya tenaga medis itu tidak lagi protes lalu mereka bilang terserah lu aja ya, Indonesia terserah ya kan. Maksudnya Indonesia terserah itu jangan sampai rumah sakit membludak ya. Kalau mau terinfeksi silakan, tapi jangan sampai membuat rumah sakit membludak. Nah, itu di dalam etika namanya itu akhafud dororoin ya. Kita meminimalisir korban ya. Kalau kita tidak bisa menghentikan jatuhnya korban, minimal kita meminimalisir, mensedikitkan korban. Strategi yang kedua ini yang ditempuh oleh beberapa negara seperti Swedia, Belanda, dan Inggris sebelumnya, yaitu biarkan ya orang-orang, biarkan masyarakat itu terinfeksi sampai kita mencapai jumlah yang ideal supaya terjadi kekebalan kelompok ataupun kekebalan kawanan. Nah, itu yang tidak kita tempuh ya. Kita menempuh yang mendatarkan korban saja. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, implikasinya terhadap pendidikan kita dan cara kita beragama ya, mungkin salah satunya tadi itu yang paling susah adalah musola ataupun masjidnya yang kecil ya. Kalau jaraknya minimal setengah sampai 2 meter itu ya agak susah juga kalau jamaahnya banyak. Mungkin kalau kuliah itu nanti akan ada shift bisa begitu. Tapi kalau jumlah kelasnya itu tidak bisa 40 lagi, berarti kan kita perlu dosen yang banyak ya, atau satu dosen itu nanti memegang banyak kelas. Nah, itu problemnya ya. Mungkin pilihan yang ideal ya tetap lebih banyak kuliah online-nya daripada kuliah offline-nya, karena yang paling sulit new normal itu, yang paling sulit adalah ruang kelas ya. Kalau hand sanitizer, kemudian jaga pakai masker, itu tidak terlalu, fasilitasnya tidak terlalu sulit untuk jadi kecarikan solusinya. Tetapi kalau jumlah kelas itu kan susah sekali untuk ya menyediakannya, karena kelas kita ya terbatas cuma segitu, tidak ada pertambahan. Sementara menurut new normal itu jaraknya harus dikurangi. Mungkin itu sebagai pengantar diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian serta mahasiswa-mahasiswi sekalian. Jadi Pak Ghazali ya, ada kalau dalam bahasa optimismenya Pak Dekan itu mungkin bukan kegagalan,
sementara mungkin bahasanya itu sementara kita belum mampu kembali normal, tapi kita masih berjuang untuk kembali normal. Jadi itu eh, jadi potretnya itu bukan kegagalan, karena kalau kegagalan itu orang sudah berhenti berjuang ya gitu lalu menyerah nih. Ini kan masih berjuang ya. Jadi beberapa daerah kan tidak diizinkan kembali normal, itu berarti kan masih ada perjuangan kembali ke apa memulai new normal, itu kan masih ada perjuangan nah gitu. Jadi kalau kegagalan itu ya berarti sudah berhenti untuk berusaha ya kan gitu. Jadi bahasa optimismenya mungkin itu. Sementara pemerintah kita belum mampu kembali normal, tapi walaupun demikian masih berjuang untuk kembali normal. Saya kira itu bahasa yang optimismenya ya, seperti itu. Selanjutnya Pak Munsi ya. Pak Munsi itu UNICEF misalnya sudah memberikan guideline untuk sementara kita masih berjuang kembali ke normal ini. Yang bisa dilakukan adalah hybrid ya. Kalau di pendidikan itu hybrid learning. Jadi mungkin nanti kalau dulu aturan BKD kita itu 40% boleh online, 60% harus di ruang kelas offline. Sekarang mungkin BKD kita harus dirubah, direvisi. Mungkin persen untuk offline-nya bertemu di kelasnya mungkin lebih kecil daripada persentase pertemuan online-nya. Jadi pertemuan online-nya bisa 80% ke atas ya. Pertemuan untuk offline-nya itu mungkin cuma untuk middle sama final misalnya, karena susah misalnya dilaksanakan secara online. Nah itu akan terjadi hybrid, jadi pendekatannya hybrid. Bagaimana dengan Maulid Isra dan Haul? Itu bisa juga hybrid ya, bisa hybrid. Nanti haul guru kumpul ya, yang jauh-jauh itu di rumahnya masing-masing. Sebenarnya ketika zaman guru kumpul juga sudah hybrid ya. Misalnya tidak semuanya itu kumpul di dekat di masjidnya, ada yang di rumah-rumah penduduk menonton TV ya kan gitu. Sudah mulai hybrid pada waktu itu. Tapi sekarang mungkin hybridnya agak lain, jadi sebagian besar itu tetap di rumah masing-masing, yang berada di sekitar di kumpul ya bisa secara offline. Nah seperti itu. Isra Mi'raj juga seperti itu. Haul juga mungkin kayak gitu. Nanti haul di rumah saya misalnya ya, saya dan keluarga, kemudian beberapa tetangga dalam jumlah tertentu, itu haulnya tetap di rumah dan offline. Tapi secara virtual yang ingin hadir juga bisa dibuka. Nah, kira-kira pendekatannya seperti itu, hybrid ya Pak Munsi ya. Nah, yang paling susah kalau offline itu mungkin kita cium tangan kan, mahasiswa kita tuh cium tangannya kan ada yang sampai bolak-balik dan sebagainya. Nah, tradisi-tradisi seperti itu untuk sementara mungkin tidak bisa dilanjutkan, itu Pak Munsi ya. Sedangkan Ustadz Mabrur ya, Ustadz Mabrur ini termasuk yang ya sudah kita menyerah terima keadaan, tetapi dalam artian yang positif, menghargai dan siap berubah gitu. Dosen-dosen kita yang jauh tinggalnya, jadi nanti bisa dosen-dosen yang kita yang jauh itu mereka 80% ke atas mungkin online ya, ke kampus itu pas mungkin middle atau final saja. Nah itu termasuk dampak positifnya ya, kita harus baca itu sebagai dampak positif ya gitu. Tidak perlu sering ke kampus. Nah itu dampak positifnya. Dampak negatifnya saya setuju dengan Pak Mabrul, itu di dalam UNICEF itu namanya kelompok-kelompok marginal, itu yang perlu diperhatikan.
Kemudian kelompok-kelompok yang rentan. Jadi seperti anak-anak itu harus menjadi fokus kita, yang konsumsi internet yang begitu tinggi dan sebagainya, kemudian harus dikontrol akses internetnya. Nah, itu perlu mungkin ada panduan-panduan baru bagaimana membatasi akses internet ya kepada anak-anak. Nah, selanjutnya itu kelompok yang termarginalkan, yang selanjutnya yang tidak punya penghasilan tetap. Ya, kalau Pak Mabrur kan dia dosen dan penceramah, nah gitu. Walaupun tidak dapat undangan ceramah, gaji dosennya masih mengalir. Yang jadi masalah kan kalau dia penceramah saja tidak ada penghasilan yang lain. Nah, ini yang jadi problem, itu yang perlu dipikirkan oleh umat ya. Sementara mau ceramah online, tidak semua jemaahnya kan mampu untuk mengikuti. Nah, itu problemnya. Bagi mungkin perlu dipertimbangkan itu financing ya. Kita perlu juga penggalangan dana ya untuk dai-dai kita yang tidak ada pekerjaan lain selain berdakwah. Itu yang perlu juga aksi proaktif kita untuk memperhatikan yang kelompok-kelompok yang rentan dan termarginalkan. Nah, termasuk untuk kampus mungkin kelompok-kelompok yang termarginalkan itu mereka yang rentan, yang tidak mampu itu adalah mahasiswa-mahasiswa kita ya. Pertama itu sulit kuota ya kan. Kemudian yang tinggal di daerah-daerah yang tidak dijangkau sinyal. Nah, itu juga harus pemerintah mungkin melakukan percepatan perluasan infrastruktur ya kalau kondisi ini terus berlanjut. Selanjutnya ya dari mahasiswa itu strategi keluarga dan masyarakat ya. Untuk masyarakat itu biasanya nasihatnya itu ikuti protokol ya, itu protokol kesehatan. Jadi kalau mau bepergian dan sebagainya, nah protokol-protokol kesehatan itu tetap dijalankan ya. Untuk kita yang di keluarga ya, ini di keluarga itu di rumah ini menjadi problem ya, karena kita kelamaan di rumah itu yang tadinya kita tidak tahu sifat-sifat buruk lalu muncul ya kan biasanya jarang ketemu. Paling kan kalau jarang ketemu itu kan zurhiban tasdad huban ya kan gitu. Jarang ketemu itu kan jadi rindu. Nah, selama ini kan kita pagi pergi pulang sore. Nah, sekarang kan di rumah ya seharian. Nah, itu dampaknya mungkin bisa juga ada dampak negatifnya. Itu yang perlu tetapi bagaimanapun juga kita kan ini kan manusia tuh ada aspek rohaninya, ada aspek jasmaninya. Yang mungkin membuat kita menjadi kuat itu adalah dalam bahasa psikologinya secara rohani kita ya siap. Karena salah satu yang membuat kita menjadi rentan cepat sakit itu kan kalau kita gelisah, kemudian secara psikologis kita panik dan depresi menghadapi kenyataan yang kita hidupi ini. Itu mungkin selalu salah satu kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat kita. Mereka secara rohani itu ada pegangan untuk menghadapi keadaan yang sulit bagaimanapun. Itu yang tidak dimiliki oleh masyarakat barat yang sekuler ya. Kembali secara spiritual itu, jadi kesehatannya itu juga bisa terjaga kalau hanya mengandalkan kekuatan jasmani tapi rohaninya, kondisi batinnya tidak terjaga, itu kan menjadi peluang masuknya tidak kuat ya, artinya tidak imun, itu juga bisa berbahaya. Nah, itu
Yang kedua, kelebihan masyarakat kita adalah masih adanya gotong royong. Jadi individualisme kita itu masih tidak seperti negara-negara yang sudah lama menanamkan pentingnya kehidupan masing-masing individu-individu. Nah, masyarakat kita tuh masih ada gotong royong. Nah, itulah ya juga yang bisa membuat kita mampu ya bertahan, terutama kelompok-kelompok tadi yang rentan dan termarginalkan itu bisa juga mereka terbantukan ya. Nah, kita melihat bagaimana beberapa lingkungan, komplek, RT, desa itu mereka seperti di Surabaya misalnya ada sebuah perkampungan atau sebuah komplek yang dimana masyarakatnya itu memasang semacam tembok atau pagar di mana semua orang yang mau menyumbang silakan, ada yang mau meletakkan telur, ada yang meletakkan sayur bagi yang mampu, nah untuk diambil bagi yang tidak mampu. Nah karena kan kita nggak tahu tetangga sebelah kita ini makan atau tidak, nah kita kan tidak tahu gitu. Jadi jangan sampai mereka itu berucap meminjam, jadi disediakan sebelum mereka berucap itu, karena kadang orang malu ya, lebih baik menahan lapar daripada meminjam. Nah itu beberapa strategi yang sudah ditempuh dan itu saya kira kekuatan masyarakat kita yang bisa dilanjutkan untuk menghadapi kondisi yang belum normal ini. Ya, terima kasih. Jadi memang di dalam Islam itu kan manusia itu diciptakan dari ya tanah, liat, kemudian dari ruh. Jadi kita itu memang punya dua aspek ya. Aspek jasadia yang mempunyai keperluan-keperluan jasadia ya, makan dan sebagainya. Kemudian ada aspek rohania. Aspek rohania itu kalau bahasa ininya kerinduan gitu. Jadi apabila kerinduan itu terobati, maka secara rohani kita menjadi tenang ya. Kerinduan kita ada dua macam, kerinduan hablun minallah, kerinduan kepada Tuhan ya. Nah, di dalam kondisi sekarang ini kerinduan kepada Tuhan itu mungkin tidak bisa dilaksanakan secara berjamaah, tetapi masih ada alternatif. Kerinduan itu diobati dengan beribadah sendiri atau dengan keluarga. Kerinduan yang selanjutnya adalah hablum minan nas ya. Kerinduan kita kepada sesama manusia apabila tidak terpenuhi itu juga membuat kita menjadi menderita ya. Jadi itu di saat seperti ini kita tidak bisa bertemu dengan orang tua, mungkin ada orang tuanya yang meninggal tidak bisa pulang dikarenakan pesawatnya tutup. Nah, seperti itu membuat kesengsaraan secara spiritual. Nah, itu kelebihan mungkin yang dimiliki oleh modal yang dimiliki oleh diri kita ya. Jadi menghibur dalam bahasa Pak Haryansanya itu jadi apa yang bisa menghibur kita secara rohani, kita terhibur. Nah itu yang kekuatan yang mungkin yang bisa digali yang kita miliki. Itu yang kadang tidak dimiliki oleh masyarakat yang one dimensionalnya, yang cuma melihat bahwa manusia ini cuma satu dimensi, jadi tidak melihat bahwa manusia ini punya roh, punya Tuhan ya. Seperti kasus di Australia misalnya, di beberapa negara barat, kalau ada kecelakaan bus sekolah membawa anak TK, kemudian banyak anak yang terkorban, itu banyak orang tua yang bunuh diri. Kenapa? Karena itu manusia satu dimensi ya. Jadi kalau dunia ini selesai lalu mereka menjadi putus asa, padahal kehilangan itu bisa diobati dengan kembali kepada Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.